Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Gustipe dari kelas pendidikan IPA reguler A dengan NIM 1916041009. Jadi pada kesempatan kali ini kami diberi syarat dalam ACC untuk membuat satu video mengenai atau menjelaskan kedua unit yang telah dipraktikumkan sebelumnya. Jadi adapun untuk unit yang pertama yaitu unit dengan judul Pinopita dengan tujuan yaitu satu, mengenal sifat-sifat umum dari Pinopita itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengenal berbagai jenis tumbuhan yang tergolong dalam biji terbuka. Kemudian ciri-ciri dari Pinopita itu sendiri, yang pertama merupakan tumbuhan gimnosperma yang terbesar. Kemudian yang kedua, tumbuhan berkayu dan berbiji telanjang. Kemudian selanjutnya yaitu daunnya berbentuk jarum. Kemudian yang keempat, memiliki alat reproduksi berupa konus atau strobilus. Kemudian yang kelima, bakal bijinya itu tidak terlindungi oleh daun buah. Kemudian yang keenam, bentuk perakaran dari Pinopita itu sendiri adalah akar tunggang. Kemudian cara reproduksi dari Pinopita itu sendiri yaitu organ reproduksi pada Pinopita disebut dengan konus atau strobilus, di mana tumbuhan ini tidak memiliki bunga. Sporofitnya itu terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan atau betina. Kemudian makrosporofit dan makrosporongiumnya itu tampak dan menempel pada strobilus betina. Kemudian letak pada makrosprofitnya dan makrosprofilnya itu terpisah. Kemudian sel kelamin jantan berupa spermatozoid kemudian yang masih bergerak aktif. Kemudian pada praktikum ini saya mengamati salah satu dari tumbuhan Pinopita itu adalah pinus merah. Ini adalah buah dari pinus merah itu sendiri, di mana adapun klasifikasi dari pinus merah itu dia berasal dari kingdom Plantae. Kemudian divisinya itu adalah Seriforotopita. Kemudian dari kelas Pinopsida. Kemudian ordonya itu Pinales, famili dari Pinaceae. Kemudian genus dari Pinus, kemudian spesiesnya itu Pinus densiflora. Nah, adapun ciri atau karakteristik dari pinus merah itu sendiri tidak jauh beda dengan pinus lainnya, di mana biasanya pinus itu memiliki tinggi kurang lebih 20 sampai dengan 25 meter. Kemudian habitat dari pinus itu sendiri biasanya dijumpai pada ketinggian 200 sampai dengan 1700 atau 1800 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Kemudian bentuk dari akar pinus ini sendiri adalah berbentuk akar tunggang. Kemudian dari jenis daunnya sendiri itu dia berbentuk seperti jarum. Kemudian pada unit selanjutnya atau unit kedua pada praktikum ini berjudul Bryophyta dengan tujuan satu, untuk mengenali beberapa anggota dari Bryophyta itu sendiri. Kemudian yang kedua, membedakan tiap-tiap takson dengan benda-benda yang ada berdasarkan sifat morfologi maupun anatomi dan menyusun klasifikasinya. Kemudian di dalam Bryophyta itu sendiri terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu ada lumut hati atau kelas Hepaticopsida. Kemudian ada yang kedua yaitu lumut daun dengan kelas Bryopsida, dan yang ketiga adalah lumut tanduk dengan kelas Antheresopsida. Nah, di mana dari ciri dari kelas lumut tanduk ini yaitu dia mempunyai bentuk yang menyerupai dengan tanduk. Itulah mengapa lumut tanduk ini dinamakan sebagai lumut tanduk. Kemudian adapun pada pengamatan ini lumut yang saya amati dia berasal dari
kelas dari lumut tanduk itu sendiri dengan klasifikasi sebagai berikut: dari Kingdom Plantae, dari divisi Anherosopsida, kemudian dari kelas Anherosopsidae, kemudian dari ordo Anhekerotales, kemudian dari famili Anherotaceae, kemudian dari genus Anhocereae, kemudian dari spesies Anthoceres adscendens. Nah, lumut ini dia dimasukkan ke dalam kelas lumut tanduk dikarenakan mempunyai ciri dan klasifikasi yang mempunyai ciri dan klasifikasi yang sama dengan ciri umum dari kelas lumut tanduk itu sendiri. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.